Salam Bapak dan Ibu, saudara-saudara. Hari ini kita merayakan turunnya Roh Kudus yang dikatakan juga sebagai Minggu Pentakosta. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, saya mau membahas tentang tema kita hari ini, Menara Babel versus Pentakosta. Saudara-saudara yang kekasih, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin masih ingat tentang cerita Menara Babel di dalam Kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Bapak dan Ibu, di dalam narasi pembangunan Menara Babel, kita tahu bahwa ada satu yang telah dilakukan oleh Allah yang secara luar biasa, yakni menggagalkan pembangunan Menara Babel. Mengapa Tuhan menggagalkan pembangunan Menara Babel tersebut? Ada beberapa alasan yang dikatakan oleh teks dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 ini, yakni yang pertama, karena mereka ingin cari nama. Yang kedua, karena mereka menginginkan bahwa mereka akan menjadi bangsa yang tidak terserak dan tidak tersebar kemana-mana. Kedua hal inilah yang saya katakan sangat kontras, sangat berbeda dengan situasi Pentakosta. Kalau di Menara Babel, Tuhan mengkacaukan bahasa mereka, tetapi ketika Pentakosta, justru Tuhan memberikan Roh Kudus kepada murid-murid, sehingga murid-murid mampu berbahasa orang-orang dari berbagai negara yang tinggal di Yerusalem, sebagaimana dikatakan oleh Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Kedua hal yang sangat kontras terjadi. Menara Babel dibangun, mereka membangunnya dengan satu kesombongan yang sangat besar. Mereka arogan, bahkan mereka mengatakan supaya puncaknya sampai ke langit, supaya mereka punya nama. Ini kesombongan yang sangat besar. Arogansi, seolah-olah mereka mampu untuk hidup dan menjadi sama seperti Allah. Mereka menginginkan agar mereka menjadi umat yang mempunyai kelas tersendiri, untuk kepentingan sendiri, dan untuk kejayaan mereka sendiri. Jadi ada aroma arogansi, egoistis, dan keinginan agar mereka menjadi satu-satunya bangsa. Di luar mereka tidak ada bangsa yang lain yang lebih unggul. Tentu saja perbedaan yang sangat dasar ini itu terjadi karena pertama, Menara Babel itu datang dari rancangan manusia, sehingga manusia merancang untuk kemampuan manusia itu sendiri, agar mereka dikatakan sebagai bangsa yang unggul dan hebat, manusia yang berusaha menjadi sama seperti Allah. Sementara Pentakosta adalah turunnya Roh Kudus, dan Pentakosta dirancang agar manusia mempunyai bahasa yang dimengerti, bahasa yang dipahami, dan bahasa di mana mereka dapat mendengarkan kesaksian tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah juru selamat yang satu-satunya menyelamatkan kita. Menara Babel versus Pentakosta. Menara Babel telah runtuh, tapi Pentakosta sampai sekarang dan selama-lamanya akan terus terjadi kepada setiap orang yang percaya.
Di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 telah dinubuatkan akan turunnya Roh Kudus kepada manusia. Pencurahan Roh Kudus itulah yang dikatakan sebagai suatu kesatuan dari bahasa yang disampaikan oleh Allah untuk manusia, agar manusia itu sendiri dapat memahami bahwa memang Allah merupakan prioritas kita. Bukan arogansi dan kesombongan, bukan cita-cita dan keinginan dari kita manusia, tetapi agar Allah menjadi gembala kita di dalam semua tatanan hidup kita. Pentakosta itu memungkinkan agar kita terbuka sepenuhnya kepada Allah dan menerima berita penginjilan, berita daripada Allah. Dan Pentakosta itu memungkinkan semua bangsa menjadi selamat. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, hari ini kita merayakan Pentakosta. Ini semua adalah inisiatif daripada Allah. Sebagai inisiatif daripada Allah, maka Allah memberikan kepada kita kesukaan yang besar pada hari ini. Jangan seperti Menara Babel, menara yang dibangun untuk kesombongan manusia. Bahasanya telah dikacaukan. Biarlah kita seperti masa Pentakosta, dicurahkan Roh Kudus kepada kita, dan kita mampu menyampaikan pesan kepada dunia ini bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Terimalah Pentakosta, biarkan dirimu dicurahkan Roh Kudus dan engkau dimampukan untuk mempunyai bahasa yang dimengerti oleh semua orang. Dan bahasamu itu akan membawa orang-orang percaya kepada Kristus. Pentakosta yang telah memberikan kepada kita bahasa kasih, bahasa yang merupakan keselamatan kepada semua manusia. Salam.